Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Ridwan di sini nih. Gue pengen sedikit sharing tentang publikasi ilmiah atau artikel jurnal. Nah, fungsinya untuk apa sih publikasi jurnal ilmiah ini? Sebenarnya yang pertama adalah untuk kontribusi teman-teman terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang sudah ada. Misalnya teman-teman melakukan penelitian cara memasak telur dadar yang enak berdasarkan alat masaknya. Nah, sedangkan sebelumnya udah ada nih penelitian cara memasak telur dadar yang enak, sedangkan menggunakannya yang sebelumnya menggunakan alat masak oven. Nah, teman-teman melakukan pengembangan menggunakan alat masak tungku. Nah, hasil penelitian itu bisa dipublikasi agar dibaca oleh banyak orang untuk inovasi yang lebih lanjut atau bahkan diimplementasikan di masyarakat seperti itu. Nah, banyak sekali penelitian-penelitian dari BRIN atau dari LIPI yang diterapin di masyarakat. Nah, itu output dari penelitian yang paling bagus. Kalau misalnya nggak bisa diterapin di masyarakat, gimana ya? Nggak apa-apa, seenggaknya itu bisa jadi kontribusi ilmu pengetahuan untuk masyarakat umum seperti itu. Nah, jurnal ilmiah yang bagus adalah jurnal ilmiah yang terakreditasi, sama halnya seperti kampus atau sekolah-sekolah kan ada akreditasi A, unggul, baik, dan sebagainya. Untuk jurnal ilmiah juga ada akreditasinya. Nah, akreditasinya sendiri itu terbagi menjadi dua, akreditasi skala nasional dan akreditasi secara internasional. Untuk skala nasional itu disebutnya atau dikenal dengan akreditasi SINTA. Sedangkan untuk akreditasi internasional itu dikenal sebagai akreditasi Scopus atau disebutnya sebagai KI. Nah, Sinta sendiri ada beberapa level, dari mulai level Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, sampai Sinta 6. Begitu juga dengan Scopus atau Ki itu dibagi jadi beberapa level dari mulai Ki 1, Ki 2, hingga Ki 6. Nah, makin kecil levelnya, itu kualitasnya adalah semakin baik dan semakin bagus untuk dijadikan rujukan. Teman-teman misalnya ingin melakukan penelitian untuk disertasi atau tesis atau skripsi itu mengutip-mengutip jurnal-jurnal Sinta 1 atau Ki 1 itu adalah pilihan yang tepat karena biasanya jurnal Sinta 1 sampai Sinta 3 atau Ki 1 sampai Ki 3 itu biasanya mengandung novelty atau kebaharuan penelitian. Itu umumnya. Sedangkan Sinta 4 sampai 6 atau 3 4 4 sampai 6 itu biasanya hanya pengembangan inovasi yang sudah ada. Jadi tidak ada kebaruan di situ biasanya, namun ada juga eee, beberapa penelitian di Sinta yang dipublikasinya di Sinta 6 tapi kualitasnya seperti kualitas Sinta 1. Ada kebaharuan di situ, ada novelty di situ, seperti itu. Nah, makin kecil rankingnya juga itu makin sulit untuk publikasinya, seperti itu. Jadi untuk Sinta 1 ini biasanya tidak direkomendasikan untuk teman-teman yang baru pertama kali nulis publikasi ilmiah gitu. Jadi teman-teman yang ingin melakukan baru mulai ingin publikasi ilmiah, misalnya teman-teman mahasiswa semester 8 yang membutuhkan syarat LOA sebagai untuk pengajuan wisuda, itu kan biasanya minimal harus mempublikasi karya ilmiah. Nah, mungkin teman-teman bisa bermain di level Sinta 4 sampai Sinta 6 seperti itu, agar untuk memudahkan teman-teman mendapatkan LOA atau gampangnya biar cepat lulus seperti itu. Nah, tapi buat teman-teman yang emang udah pengalaman di PKM atau menang PKM atau menang karya-karya ilmiah gitu, teman-teman bisa banget kok langsung ke Sinta 1 sampai 3 karena cara membuatnya sama seperti itu. Cara pola pikirnya, cara menulis itu kurang lebih sama seperti pengalaman teman-teman saat menulis PKM atau karya ilmiah lainnya seperti itu. Nah, saya ingin mengambil contoh dari beberapa karya ilmiah yang udah saya buat dalam 5 tahun terakhir di Google Scholar. Teman-teman bisa cek. Nah, ini ada. Nah, untuk karya ilmiah saya sendiri, dalam 5 tahun terakhir itu ada sekitar 20-an, dan fokus di riset saya ada di bidang radiofrekuensi, IoT, data security, dan data communication. Nah, sebenarnya saya udah ikut penelitian tuh udah dari tahun 2019-an itu saya juga kan seorang asdos dan asprak gitu. Saya sering ikut dosen untuk melakukan penelitian bersama. Tapi untuk penelitian pertama saya yang benar-benar saya tulis itu ada di tahun 2021. Itu saya meneliti tentang kualitas sinyal di suatu daerah. Karena kenapa saya mengangkat tema seperti itu? Karena pada tahun 2021 saya mengikuti sebuah organisasi di mana ada salah satu anggota kita yang jarang ikut hadir rapat online karena pada saat itu masih menggunakan protokol COVID, tidak boleh ada pertemuan offline, sehingga rapatnya online. Nah, ada satu teman kita nih yang rapat online selalu beralasan tidak bisa hadir atau bahkan hadir tapi off cam dan lain sebagainya. Sehingga saya bertanya-tanya nih, ini kenapa sih, bener nggak sih alasannya sinyal jelek? Akhirnya saya dan beberapa teman-teman peneliti saya
itu melakukan observasi di wilayah tersebut menggunakan provider yang memang digunakan oleh teman saya untuk rapat. Nah, karena beliau menggunakan provider tree, kita melakukan uji coba menggunakan provider tree dan kita setelah melakukan pengambilan data, kita analisis ternyata benar di wilayah tersebut tidak tercover dengan baik pada provider tersebut seperti itu. Itu adalah penelitian yang pertama kali saya lakukan. Nah, itu ada di Sinta 4 pada saat itu. Dan biasanya untuk portal jurnal ini Sinta atau Ki ini biasanya diperbarui ya per 5 tahun atau per 4 tahun, saya lupa. Nanti tolong di cross check di kolom komentar kalau saya salah. Nah, pasti teman-teman bertanya, untuk nulis karya ilmiah itu yang pertama kali harus dilakuin apa sih? Yang pertama kali dilakuin adalah banyak membaca di Google Scholar gitu. Kayak misal teman-teman uh, mahasiswa hukum dan tertarik meneliti di bidang hukum ya teman-teman harus banyak membaca jurnal-jurnal di bidang hukum. Jadi nanti teman-teman bisa amati, terus modifikasi lalu tiru lalu modifikasi ATM kayak gitu. Itu untuk penelitian teman-teman. Nah, untuk publikasinya misalnya di Sinta, teman-teman bisa aja langsung buka portal Sintanya, Sinta Jurnal. Nah, ini adalah portal Sinta Jurnal, teman-teman tinggal aktifin aja nih publikasinya mau di Sinta berapa. Seperti yang saya bilang tadi nih, kalau teman-teman baru pertama kali nulis publikasi ilmiah, belum pernah ada pengalaman, itu saya sarankan di Sinta 4, 5, atau 6. Nah, pasti ada beberapa pertanyaan yang untuk publikasi ilmiah bayar atau enggak sih? Sebenarnya banyak kok portal-portal yang gratis, apalagi di portal Sinta 4, 5, 6. Ini banyak banget yang gratis, 1, 2, 3 juga banyak yang gratis. Tinggal teman-teman cari aja, teman-teman mau yang gratis atau yang berbayar. Bahkan penelitian-penelitian saya ini rata-rata saya publikasinya secara gratis. Jadi saya tidak mengeluarkan biaya. Adapun biaya hanya biaya penelitian saja seperti saya beli alat atau transportasi ke tempat objek penelitian dan lain sebagainya. Tapi untuk publikasinya sendiri rata-rata saya gratis gitu. Walaupun ada di beberapa artikel saya yang saya publikasinya bayar seperti itu. Lalu pasti teman-teman ada yang menganggap bahwa publikasi yang bayar pasti lebih mudah diterima dengan publikasi yang gratis. Itu sama sekali salah atau miskonsepsi. Karena uh, sebenarnya portal yang gratis sama yang bayar itu sama saja, bedanya hanya ada di pengelolaannya kayak gitu. Pengelolaan jurnal. Oke, misalnya saya ingin melakukan publikasi di Sinta 1 sampai 3 gitu ya. Sinta 1 sampai 2 gitu. Saya ingin melakukan tinggal di filter jurnal. Lalu misalnya karena saya teknik elektro, saya di search jurnal teknik elektro. Nah, itu teman-teman bisa sesuaiin aja ya kalau teman-teman ingin melakukan penelitian di bidang medis itu bisa dimasukin aja medis atau apa. Nah, misalnya saya ingin melakukan penelitian publikasi ilmiah di Sinta 2. Ini langsung aja ke websitenya. Ini adalah punyanya dari logonya ini UGM ya. Oke, dari logonya UGM. Nah, ini salah satu portal jurnal Sinta 2 dari UGM. Karena untuk publikasi ilmiah tuh beda portal, beda beda template ya, template ilmiah. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan ilmiah nih, misalnya teman-teman habis mengembangkan atau meneliti suatu hal, teman-teman pengen publikasi nih hasil penelitian teman-teman ke banyak orang. Nah, itu teman-teman yang pertama kali dilakukan adalah memilih portalnya dulu, memilih portal jurnal. Nah, memilih portal jurnal ini bisa di Sinta atau di Scopus, di indeks Scopus, di Elsevier, dan lain sebagainya. Kalau untuk nasional di publikasi Sinta, teman-teman tinggal cari di sini. Nah, teman-teman yang melakukan publikasi di mana itu terserah. Nah, ada beberapa harus diperhatiin ketika teman-teman ingin melakukan publikasi ilmiah. Yang pertama adalah Sintanya. Teman-teman ingin melakukan publikasi ilmiah di Sinta berapa? Karena misalnya teman-teman mahasiswa S1 ya, biasanya untuk syarat wisuda kan dibutuhkan LOA ya, atau Letter of Acceptance. Letter of Acceptance itu adalah bukti bahwa teman-teman hasil penelitiannya udah diterima di suatu portal jurnal dan udah akan siap dipublikasikan biar bisa dibaca banyak orang kayak gitu. Nah, biasanya LOA itu ada yang mencaratkan beberapa kampus minimal kalau mau wisuda harus Sinta 1 sampai 3 atau minimal terindeks Sinta jadi bebas mau Sinta berapa aja 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau misalnya Sinta 3 saja itu balik lagi sedangkan untuk mahasiswa S2 biasanya di Sinta 1 atau sampai 3 seperti itu. Nah, setelah memperhatikan pertama harus perhatikan Sintanya, kedua adalah perhatikan publication fee-nya biasanya teman-teman kalau ingin melakukan apa namanya melakukan melakukan publikasi ilmiah. Nah, ini Sinta 2-nya UGM dengan acceptance rate 29%. Seperti saya yang katakan tadi ya, semakin kecil angka Sintanya, Sinta 1 atau Sinta 2, atau misal di internasional Q1 atau Q2, itu biasanya makin acceptance rate-nya makin kecil, makin susah untuk diterima. Karena apa? Karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Seperti pertama, misalnya harus ada novelty, harus ada kebaruan terhadap penelitian teman-teman. Nggak bisa tuh cuma pengembangan doang dari yang sudah ada, harus ada beberapa kebaruan di dalam publikasi tersebut.
Kedua, angka plagiarismnya atau hasil Turnitin check-nya itu misalnya di bawah berapa persen, saya lupa gitu. Kalau kalau nggak salah di Sinta 1 sampai 3 tuh minimal tuh harus di bawah 18% atau di bawah 15% seperti itu, dan lain sebagainya. Itu pokoknya seleksinya lebih ketat. Oke, kita about, kita home. Setelah kita lihat ininya, kita harus lihat scope-nya, focus and scope. Karena jangan sampai teman-teman udah nulis jurnal, misal teman-teman melakukan penelitian di bidang AI. Nah, teman-teman tidak ada hasil penelitiannya, terus teman-teman nulis jurnal itu kan lama ya, nggak sebentar. Nah, udah ditulis, disubmit, ternyata ditolak. Udah capek-capek nulis, tapi ditolak. Ternyata kenapa ditolak? Ternyata karena hal remeh, karena teman-teman nggak memperhatikan fokus and scope-nya. Kayak gitu. Misalnya di sini di jurnal UGM ini di Elektro, dia hanya menerima jurnal-jurnal penelitian terkait tentang IT, tentang power system, tentang signal system, atau tentang communication system. Di luar itu, misal teman-teman melakukan penelitian kesehatan, tapi teman-teman publikasinya di sini itu udah pasti ditolak seperti itu. Setelah memperhatikan fokus and scope-nya, teman-teman harus memperhatikan kapan sih jurnal publikasi ini melakukan publikasi ilmiah, karena biasanya jurnal itu, apalagi jurnal Sinta ya, kalau jurnal Sinta itu umumnya setahun itu 1 atau 3 kali. Jurnal Sinta umumnya publikasi sebanyak setahun itu bisa 1 sampai 3 kali. Sedangkan kalau jurnal yang internasional itu setahun 1 sampai 2 kali seperti itu. Dan juga yang setahun sekali. Jadi teman-teman harus memperhatikan fungsinya untuk apa sih memperhatikan. Contoh di jurnal Sintalu Game ini dia hanya melakukan publikasi di bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Misalnya dia hanya melakukan publikasi di 4 bulan ini. Nah, teman-teman misalnya punya tujuan publikasi nih. Kan ada orang yang publikasi dia nggak ada tujuan publikasi, tujuannya hanya untuk saya pengen sharing hasil penelitian saya ke banyak orang, silahkan. Tapi ada juga yang punya tujuan publikasi. Contohnya misalnya pertama teman-teman ingin wisuda di bulan Desember. Wisuda di bulan Desember. Nah, biasanya teman-teman yang mau wisuda di bulan Desember ada syarat-syarat administrasi nih. Seperti misalnya harus syaratnya adalah misalnya udah menyelesaikan skripsi, udah ada full tanda tangan, mengumpulkan bukti-bukti pembayaran kuliah, udah nggak ada tunggakan, mengumpulkan buku atau bahkan mengumpulkan LOA. Nah, LOA ini misalnya teman-teman wisuda di bulan Desember, kan nggak mungkin ya teman-teman LOA-nya belum punya LOA gitu di bulan Desember, otomatis teman-teman harus punya LOA sebelum bulan Desember. Jadi teman-teman harus publikasi di bulan Februari, Mei, Agustus atau November kayak gitu. Nah, karena apa? Misalnya teman-teman mau wisuda di Desember, sedangkan teman-teman publikasinya di bulan November, dengan harapan Desember ini teman-teman udah publis. Jawaban itu nggak mungkin sama sekali. Kecuali teman-teman emang bermain licik gitu, ada kenalan orang dalam dan sebagainya. Cuman saya yakin jarang sekali sih ada orang yang berpikiran kotor seperti itu. Jadi teman-teman kalau publikasi di bulan November itu nggak mungkin sekali atau sangat kecil sekali kemungkinan itu dipublisnya di bulan Desember. Jadi karena biasanya ya umumnya kalau jurnal Sinta 1 sampai 3 atau Sinta 1 sampai 4 itu membutuhkan waktu 1 sampai 3 bulan untuk proses review. Bahkan 1 sampai 3 bulan pun udah termasuk cepat gitu. Kalau jurnal-jurnal indeks internasional itu biasanya reviewnya 6 bulan. Jadi misalnya teman-teman publikasinya submitnya di bulan Januari, itu baru selesai review. Kalau misalnya di Sinta 3 bisa 3 bulan, di Sinta 3 sorry, di akreditasi Sinta bisa 1 sampai 3 bulan, itu Januari, Februari, Maret, April. April baru di review. Ingat ya, baru di review. Review itu kalau hasil reviewnya bagus, itu langsung publikasi dapat LOA, tapi kalau hasil reviewnya jelek, itu bisa ada beberapa list revisi yang harus teman-teman kerjakan. Misalnya penulisannya salah atau hasil penelitiannya kurang oke, sehingga ada beberapa pengujian yang harus diulang dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi pastikan juga kalau misal teman-teman pengen dapat LOA-nya di bulan November, jangan 1 bulan sebelumnya teman-teman submit. Harus 3 bulan atau 6 bulan sebelumnya teman-teman submit. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen LOA-nya untuk syarat wisuda di Desember ya teman-teman harus submitnya di bulan Februari atau Mei. Jadi ada waktu gitu untuk revisi dan lain sebagainya. Kayak gitu. Itu untuk teman-teman mahasiswa. Kalau untuk teman-teman dosen atau teman-teman apa namanya PNS yang di bidang LIPI, BRIN, itu kan biasanya ada syarat publikasi untuk mendapatkan tunjangan atau jabatan fungsional dan lain sebagainya. Itu eh, ada waktu-waktunya. Misalnya teman-teman pengen melakukan pengajuan, teman-teman dosen ya melakukan jabatan fungsional di bulan November, otomatis teman-teman sudah punya LOA sebelum bulan November kayak gitu. Itu adalah fungsi dari untuk memperhatikan kapan sih waktu publikasinya untuk mengatur strategi seperti itu. Setelah teman-teman memperhatikan ininya, teman-teman memperhatikan tentang fee. Biasanya ada fee sih, publication fee. Beberapa jurnal harusnya ada publication fee. Coba kita lihat.
Jadi nggak semua jurnal itu berbayar, ada yang gratis. Nah, ini APC, Article Processing Charge. Nah, untuk jurnal yang kali ini yang saya BTW saya nggak disponsorin sama pihak jurnal ini ya, ini karena saya random aja ngambil dari portal Sinta gitu. Nah, di portal ini untuk melakukan publikasi teman-teman membutuhkan uang sebesar tadi 1.500.000. Sebentar. Nah, ini sebesar 1.500.000 untuk Indonesian author, atau kalau misalnya ada author luar negeri, misal teman-teman bertiga nih melakukan penelitian. Nah, satu satu orangnya lagi nih orang luar negeri itu harus membayar sebesar $200 US itu. Ini adalah artikel processing charge ketika teman-teman submitnya gratis nih. Nah, ternyata artikelnya diterima, hasil penelitian teman-teman oke gitu, layak untuk dipublikasikan. Nah, untuk dipublikasikan teman-teman harus membayar sekian. Misalnya teman-teman nggak punya uang, itu silahkan nyari sponsor dari penelitian. Biasanya yang mencari sponsor penelitian tuh biasanya dosen sih, dari dana hibah dosen atau dari teman-teman pemerintahan gitu yang ada dana khusus untuk penelitian. Sedangkan teman-teman mahasiswa, saya sarankan mending cari yang gratisan aja gitu. Kayak sama saya juga kan masih mahasiswa gitu, masih semester 3, saya carinya yang gratisan kayak gitu. Itu itu dari mulai portal jurnal. Nah, ketika teman-teman udah punya portal jurnal, udah nemu portal jurnal, teman-teman download struktur template si jurnal itu, download template Indonesian. Nah, berarti misal teman-teman pengen hasil penelitiannya dibaca banyak sekali internasional ya, teman-teman pakai yang bahasa Inggris. Kalau misal teman-teman saya ingin publikasinya bahasa Indonesia aja, itu silahkan menggunakan yang bahasa Indonesia. Saya sih biasanya yang bahasa Inggris ya, karena harapan saya kalau membuat jurnal bahasa Inggris tuh benefitnya lebih banyak lah, dirasa baca nggak cuma mahasiswa Indonesia atau masyarakat Indonesia, tapi masyarakat asing. Nah, ini template-nya. Teman-teman harus memperhatikan template-nya karena masing-masing portal jurnal yang ada di sini ini punya template-nya masing-masing gitu. Jadi teman-teman mau publikasinya di jurnal ini itu template-nya pasti beda lagi kayak gitu. Jadi harus perhatikan template-nya. Ada juga yang namanya kode etik. Saya mau tekankan kode etik. Jadi misalnya teman-teman habis melakukan penelitian cara membuat telur yang enak. Nah, teman-teman publikasi di banyak portal itu nggak boleh teman-teman. Jadi teman-teman harus pilih salah satu aja. Itu itu adalah kode etik, dari peneliti ya, atau penulis gitu, kita nggak boleh lakukan publikasi di banyak banyak portal jurnal kayak gitu. Jadi kalau teman-teman satu penelitian hanya boleh dipublikasi di satu portal jurnal saja kayak gitu. Misal ditolak baru teman-teman cari portal jurnal yang lain kayak gitu. Jadi nggak boleh langsung publikasi di banyak tempat, itu melanggar kode etik. Bahkan kalau nggak salah ada payung hukumnya yang, mengatur hal tersebut. Cuma nanti sih kurang tahu, nanti di cross check lagi sama teman-teman seperti itu. Itu tidak boleh. Nah, perhatikan template-nya, syarat-syaratnya. Kalau tabel itu ukuran tabelnya apa, font ukurannya apa, terus cara membuat gambar itu bagaimana, penamaan gambar, penamaan tabel itu harus teman-teman perhatikan. Dan biasanya ada maksimal halamannya. Jadi gampang itu jurnal tuh kayak teman-teman menulis laporan praktikum, tapi versi versi yang lebih sederhana. Kalau teman-teman menulis laporan praktikum biasanya kan tebel sampai 30 halaman, 40 halaman. Nah, ini rata-rata jurnal tuh biasanya maksimal 11 halaman. Ada juga yang maksimal cuma 6 halaman. Jadi teman-teman baca lagi nih term and condition-nya di jurnalnya tersebut. Kayak gitu. Dan pada umumnya jurnal itu strukturnya adalah judul, abstrak, intro atau pendahuluan, metodenya seperti apa, hasil penelitian apa, conclusion atau kesimpulan seperti apa, dan referensinya seperti apa. Nah, judul ini teman-teman isi judul penelitian teman-teman membahas apa, misalnya cara membuat telur yang enak seperti itu. Nah, di sini juga ada penelitian, di sini kan template cuma 3 orang, tapi sebenarnya teman-teman melakukan penelitian 6 orang itu boleh. Ada syarat minimalnya sih nggak ada, itu teman-teman mau melakukan penelitian sendiri boleh, mau melakukan penelitian 10 orang juga boleh, kayak gitu. Jadi, biasa sih umum rata-rata ya, rata-rata orang tuh melakukan penelitian tuh biasanya 3 orang. 3 orang tuh yang pertama biasanya dia yang melakukan penelitian langsung, tadi dia yang ngoding, dia yang observasi ke tempat penelitiannya, atau dia yang ngumpulin data, yang satunya lagi biasanya yang nulis nih. Nah, yang satunya lagi biasanya yang membantu dalam pendanaan penelitian atau bagian review-review atau bagian revisi-revisi. Tapi komponennya seperti apa itu terserah teman-teman ingin dilakukan seperti apa. Yang tugasnya jangan sampai yang nggak kerja namanya dicantumin kayak gitu, karena ada beberapa praktik kecurangan gitu. Biasanya di kalangan mahasiswa ya, dosen-dosen yang istilahnya numpang nama gitu. Mereka nggak ada kontribusinya, nge-review enggak, ngasih masukan enggak, ikut penelitian enggak, bahkan ngebantuin dana pun enggak gitu, tapi minta namanya dimasukkan. Karena manfaatnya biasanya untuk kenaikan jabatan fungsional dosen seperti itu. Karena walaupun penulis ketiga atau penulis pertama itu ada dapat poin tersendiri kayak gitu.
Kalau kalau penulis pertama biasanya poinnya lebih besar kayak gitu. Nah, kembali lagi ke apa namanya, jurnal tadi, ke struktur jurnal. Nah, pasti kan teman-teman kalau nulis penelitian atau nulis skripsi, pasti teman-teman terpaku nih harus mulai dari judul dulu, baru teman-teman nulis abstrak, baru teman-teman nulis intro. Nah, sebenarnya kalau mau teman-teman menggunakan cara seperti itu bakal lama sekali, mungkin untuk menghasilkan satu karya teman-teman butuh waktu 1 hingga 3 bulan kalau menggunakan cara seperti itu. Nah, saya akan menggunakan cara cepatnya seperti apa. Nah, cara cepatnya yang pertama adalah teman-teman cari portalnya dulu. Cari portal teman-teman, target ini mau penelitian di portal mana, scope penelitiannya apa, oke? Nah, setelah udah dapat scope penelitian ya, teman-teman eh, lakuin aja penelitian, nggak usah mikirin nanti judulnya apa. Misal teman-teman tertarik meneliti tentang robot pemadam kebakaran, ya udah teman-teman buat dulu aja robot pemadam kebakaran ya, nggak usah nanti mikir, aduh judulnya apa ya, atau kira-kira saya mau bahas apa ya. Jadiin dulu aja alatnya, atau jadiin dulu aja, kumpulin dulu datanya. Yang penting teman-teman punya konsep, konsep penelitiannya pengen bahas apa. Misalnya teman-teman ingin meneliti tentang hukum gitu, teman-teman ya udah kumpulin dulu aja datanya tentang hukum daerah, hukum adat, teman-teman kumpulin, teman-teman wawancara masyarakat setempat, datanya udah kekumpul, baru teman-teman nanti uh, bisa nih mau ada gambaran kira-kira judulnya apa. Jadi yang pertama adalah portal jurnal, yang kedua adalah konsep penelitiannya atau ngumpulin data dulu, atau buat aja dulu alatnya, buat dulu aja sistemnya kayak gitu. Jadi yang pertama jangan judul dulu, itu judul mah belakangan. Kalau udah ada hasil, bentar saya tulis dulu aja. Yang pertama tadi ada portal, yang kedua ada hasil, sorry, konsepnya, konsep penelitiannya seperti apa, atau hasil atau datanya, udah ada datanya, atau buat dulu aja alatnya, buat alat atau sistemnya dulu aja, atau sistemnya dulu aja. Nah, ketika sudah ada, baru tuh teman-teman ada hasil kan otomatis. Nah, ini hasil yang pertama kali ditulis. Ini kita tanda di nomor 1. Nah, hasilnya. Jadi teman-teman ketika udah download portal jurnal, jangan dulu tulis jurnal, jangan dulu judulnya, tapi teman-teman langsung masuk ke resultnya aja dulu. Misalnya di sini result, ini kan conclusion, sorry, result. Nah, biasanya anggaplah result di sini, result and discussion. Nah, teman-teman tulis dulu aja hasil dari hasil penelitiannya kayak gimana sih. Misalnya teman-teman di bidang hukum adat. Nah, teman-teman udah punya datanya nih. Ya udah teman-teman tulis dulu aja data yang udah teman-teman dapatkan di bagian research and analysis. Dari data tersebut kira-kira analisis kenapa sih hasil datanya bisa seperti itu. Nah, saya kan teknik elektro, teman-teman bikin robot pemadam kebakaran. Ya udah dari robot ini hasilnya apa nih? Misalnya robot ini daya tahan baterainya dalam sehari cuma kuat 3 jam doang, habis itu dicas lagi. Terus sensornya bisa ngedeteksi api di jarak sekian. Itu teman-teman catat aja di research and analysis. Terus menggunakan sensor apa aja itu dicatat hasilnya kayak gimana. Oh, ternyata bisa mendeteksi api ketika suhunya sekian derajat, itu dicatat. Nah, ketika udah menulis resultnya, udah punya result dan analisisnya, itu jangan mikir judul, tulis kesimpulannya. Dari kesimpulan penelitian tadi, itu langsung teman-teman tulis. Teman-teman udah punya data, udah punya analisisnya, hasilnya apa nih. Kalau misalnya tadi teman-teman bikin robot, ya udah dari hasil robot yang udah jadi itu, kesimpulan yang teman-teman dapetin apa? Tulis kesimpulannya. Oke? Udah dapet kesimpulannya, baru teman-teman masuk ke abstrak. Teman-teman masuk ke abstrak. Nah, abstrak ini isinya adalah rangkuman dari latar belakang penelitian teman-teman, kenapa sih bikin robot pemadam kebakaran, atau teman-teman kenapa sih membuat penelitian tentang hukum adat gitu. Itu isinya latar belakang penelitian, misalnya 3 baris aja, terus hasil dan resultnya, baru kesimpulannya. Jadi komponen abstrak itu terdiri dari latar belakangnya, latar belakang, ini cuma 3 baris atau 4 baris, lalu hasil dan analisisnya, hasilnya saja, dan kesimpulannya kayak gimana. Nah, ini abstrak tuh isinya kayak gitu. Nah, abstrak tuh isinya itu. Oke? Nah, udah ada abstraknya teman-teman. Teman-teman baru lanjut ke metodenya. Metode ini biasanya teman-teman kayak misalnya penelitian di hukum adat nih. Gimana sih caranya teman-teman buat ngedapetin si nomor 1 ini? Misal teman-teman ngebuat robot pemadam kebakaran, metodenya ya udah teman-teman pertama harus ngapain dulu, misal melakukan studi literatur, terus kedua beli bahan-bahannya, ketiga bikin desainnya seperti apa, desain wiring PCB-nya seperti apa, konekinnya kemana aja, codingannya seperti apa. Itu metode itu cara teman-teman melakukan sesuatu. Jadi caranya dapat hasilnya ini gimana sih caranya, itu dijelasin di bagian metode kayak gitu.
Lalu setelah metode udah selesai, baru ke intro. Jangan judul dulu, judul gampang belakangan, baru ke introduction. Introduction itu biasanya latar belakang penelitian. Sebelumnya udah ada nggak sih yang ngebahas penelitian terdahulu kayak gitu. Nah, sedikit tips and trick ya untuk Sinta 1 sampai Sinta 3 itu kan biasanya ada novelty, harus ada kebaruan. Nah, ya udah teman-teman harus menggunakan kata-kata misalnya sebelumnya sudah ada penelitian oleh siapa pada tahun berapa terkait ini hasilnya apa. Itu harus dimasukin di intro seperti itu. Nanti untuk cara cepatnya saya kasih tahu juga. Kayak gitu. Itu Sinta 1 sampai 3 harus ada penelitian terdahulu. Dijelasin di bagian introduction. Dan biasanya di bagian terdahulu. Nah, di bagian introduction ini harus ada urgensi penelitian. Kenapa sih teman-teman melakukan penelitian tersebut? Urgensinya apa gitu? Jangan sampai teman-teman hanya iseng doang atau gimana. Harus dijelasin urgensinya apa. Misalnya teman-teman bikin robot pemadam, introduction dulu kan latar belakangnya misalnya sering terjadi kebakaran hutan bla 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 bla. Sebelumnya udah ada penelitian oleh siapa, hasilnya apa. Nah, terus teman-teman kenapa sih melakukan urgensi ini? Oh, ternyata setiap tahun angka kebakaran naik dan lain sebagainya kayak gitu. Itu di bagian intro. Dan teman-teman harus nge-state kalau untuk jurnal Sinta 1 atau 3 atau Sinta Ki 1 sampai Ki 3 itu harus nge-state bahwa jurnal ini adalah pertama kali argumentasi bahwa ini pertama kali. Nah, tadi kan udah jelasin penelitian dahulu sebelumnya telah terdapat penelitian tentang ini pada tahun ini oleh siapa, hasilnya ini, dan pertama kalinya dilakukan penelitian terkait robot pemadam kebakaran bla 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 bla. Nah, itu harus ada argumentasi bahwa teman-teman tuh ini pertama kalinya gitu, belum ada. Itu biasanya untuk di jurnal Sinta 1 atau 3. Harus ada argumentasi seperti itu. Lalu peta tentang siapa mengerjakan apa. Peta tentang siapa mengerjakan apa. Ini balik lagi ke si penelitian terdahulu tadi. Harus ada siapa melakukan apa sebelumnya kayak gitu. Oh iya, BTW untuk tipsnya ini saya terinspirasi dari Pak Ono W. Purbo gitu. Beliau yang pertama kali mengajarkan saya tentang cara cepat menulis jurnal menggunakan konsep seperti ini kayak gitu. Nah, setelah teman-teman udah dapat tentang apa siapa mengerjakan apa, itu teman-teman bisa menjelaskan nih bedanya tentang dengan yang kita kerjakan. Yang kita kerjakan. Tadi kan udah ada argumentasi pertama kali dilakukan penelitian ini, terus sebelumnya emang udah ada penelitian apa sih, terus bedanya dengan yang kita kerjakan tuh apa kayak gitu. Nah, setelah di intro kita ke sini. Nah, setelah teman-teman udah nulis intro, baru teman-teman yang terakhir itu nulis judul. Nah, kan teman-teman udah punya hasil pembahasan, udah kesimpulannya, udah dapet nih dari hasil pembahasan ini kesimpulannya dapat apa, terus udah dapat abstraknya. Abstrak itu isinya latar belakang secara sekilas, hasilnya apa, kesimpulan apa, udah dapat abstraknya, metodenya gimana sih buat ngedapetin data ini nih, data nomor satu ini udah dapat metodenya, baru teman-teman tulis latar belakangnya. Nah, kalau udah latar belakang tulis kan udah enak nih, datanya apa ya udah tinggal tulis aja judulnya terakhir. Terakhir. Misalnya saya meneliti sebuah sinyal, data-data tentang sinyal, perbandingan sinyal Telkomsel, sinyal Tri, sinyal XL, lalu konklusinya ternyata sinyal Tri lebih cepat kayak gitu. Metodenya saya menggunakan drive test. Saya melakukan keliling 10 tower menggunakan provider yang berbeda secara bersamaan. Intronya bla 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 bla, misalkan bla 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 bla. Baru udah dapat judul, oh ternyata berdasarkan data ini saya bisa ambil judul ini, misalnya pengaruh jarak terhadap provider XXX atau perbandingan provider XXX terhadap quality of service di daerah mana kayak gitu. Itu sebagai contoh judul itu terakhir. Dan tidak lupa adalah reference. Nah, untuk referensi ini jangan pakai kalau untuk mau publikasi yang SINTA 1 sampai 3 ya, itu bukan jangan pakai tapi minimalkan jurnal-jurnal yang referensinya itu dari referensi jurnal-jurnal bahasa Indonesia. Kalau bisa teman-teman ngutipnya dari jurnal-jurnal yang emang bahasa Inggris atau jurnal IEEE atau jurnal yang udah terindeks Sinta 1 atau Sinta 2 atau bahkan Ki 1 sampai 3 kayak gitu. Lalu yang kedua adalah perhatikan tahun untuk referensinya karena penelitian yang bagus itu adalah penelitian yang referensinya adalah jurnal-jurnal dari 5 tahun terakhir. Jangan sampai teman-teman melakukan penelitian di tahun 2020, di tahun 2024
Tapi teman-teman menggunakan referensinya nge-refer dari jurnal tahun 94. Itu kan udah nggak relevan kayak gitu. Misalnya 94 itu memadamkan api masih menggunakan air. Nah, kita di tahun 2024 memadamkan api menggunakan tepung dari singkong, misalnya menggunakan bahan kimia lain seperti itu yang lebih mudah memadamkan api dibandingkan menggunakan air. Itu sebagai contoh. Kayak gitu, karena setiap 5 tahun itu biasanya ada perubahan signifikan terhadap teknologi. Makanya kalau bisa itu maksimal 5 tahun terakhir. Tapi perhatikan lagi di portal jurnalnya, di template-nya ada khusus enggak. Karena saya pernah beberapa jurnal itu ditolak, ternyata saya kelewat gitu. Ternyata syaratnya itu minimal 2 tahun terakhir. Jadi teman-teman harus baca lagi nih di ketentuan dari si template jurnal itu minimal berapa tahun terakhir. Kalau nggak ada tuh umumnya biasanya 5 tahun terakhir seperti itu. Nah, untuk nulis jurnal itu tidak disarankan menggunakan AI seperti ChatGPT. Misalnya buatkan saya abstrak bla 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 atau buatkan bla 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 itu udah pasti Turnitin. Turnitin itu bisa ngedeteksi AI, AI-nya gede. Mau teman-teman akalin menggunakan cara parafrase, ini kan misalnya teman-teman menggunakan Quillbot, jadi hasil dari si ChatGPT di Quillbot, parafrase paragraf tersebut itu tetap aja kedeteksi oleh Turnitin. Oke, lalu bagaimana cara menulisnya? Ya itu teman-teman banyak baca. Jadi makanya sebelum menulis jurnal, sebelum melakukan penelitian, teman-teman banyak baca jurnal. Biar teman-teman melakukan amati, tiru lalu modifikasi seperti itu. Biar teman-teman ada gambaran nih, nggak nganggung-nganggung. Karena biasanya yang pertama kali nulis jurnal itu permasalahannya adalah bingung mau nulis apa sih kayak gitu. Nah, untuk memudahkan, kita bisa menggunakan AI, tapi AI-nya bukan ChatGPT atau lain-lain. Kita menggunakan Research Rabbit. Nah, Research Rabbit itu seperti ini. Misalnya teman-teman ingin melakukan penelitian tentang AI, sorry, tentang machine learning. Machine learning. Kita buat aja, sorry, collection machine learning, machine learning. Ini Research Rabbit, jadi teman-teman nggak harus melakukan tentang, tinggal ketik aja, machine learning. Machine learning. Kita search, oke, all subject area. Nanti banyak nih rekomendasi jurnal-jurnal itu, kita tinggal salah satu aja, 10 tahun terakhir ya. Misalnya saya mau ngambil dari tahun 2021, 5 tahun terakhir. Oke, masih masuk. Kita tinggal add saja. Nah, nanti kita silang. Nah, ini nanti muncul nih jurnal-jurnal yang sama nih. Similar work-nya teman-teman tinggal baca dari sini. Nah, ini teman-teman bisa ngutip dari jurnal-jurnal ini. Teman-teman tinggal pilih aja mana sih yang paling relevan gitu. Dari tahun 93 ada, teman-teman ngambil 5 tahun terakhir tinggal cari aja nih jurnal-jurnal yang relevan terkait machine learning. Jadi teman-teman nggak harus kalau cara lama ya sebelum menggunakan Digital Rabbit kan biasanya kita nulis jurnal dulu nih. Misalnya kita penelitian di pemadam kebakaran, ya udah kita tinggal ngumpulin robot pemadam kebakaran misalnya, pemadam. Nah, teman-teman biasanya nyari satu-satu kan, nyari satu-satu, download, baca lama. Kalau kayak itu kan lama, mending teman-teman pakai Research Rabbit, langsung banyak nih penelitian-penelitian terdahulu tentang topik yang teman-teman ingin teliti kayak gitu. Jadi teman-teman tinggal klik aja referensinya, tinggal teman-teman baca atau teman-teman udah ada abstraknya, tinggal dikutip saja kayak gitu. Nah, ngutipnya saya menggunakan Zotero atau menggunakan Mendeley juga teman-teman bisa aja menggunakan Mendeley kayak gitu. Daripada teman-teman bikin ininya lama, teman-teman kan kalau pakai Zotero misalnya nih, saya contohkan ya. Misalnya saya nulis jurnal bahwa pemadam api sebelumnya telah terdapat terdapat robot pemadam api menggunakan energi sampah misalnya. Nah, ini tinggal teman-teman masukin aja. Ini menurut siapa? Ini tinggal Zotero, tinggal add citation. Nah, ini menggunakan IEEE. Biasanya kalau jurnal teknik IEEE, jadi perhatikan lagi template-nya menggunakan apa, begitu. Nah, misalnya saya ngutip dari jurnal mana. Nah, ini jurnal-jurnal yang udah saya kumpulin. Jadi teman-teman kalau mengumpulin jurnal itu tinggal ke Research Rabbit, lalu tinggal masukin pakai Zotero, itu udah bisa terkoneksikan. Nah, misalnya saya ngutip dari sini. Ini contoh ya, ini contoh. Sip. Nah, ini udah kekutip nih. Nih. Nah, ini sebelumnya telah terdapat robot pemadam api menggunakan energi sampah oleh siapa? Oleh jurnal ini. Nah, ketika udah banyak, itu kan tinggal hapus aja template-nya. Ini kita hapus. Sorry, kita hapus referensinya. Nah, ini tinggal di ini add bibliografi.
Nah, ini otomatis kebuat sendiri, kayak gitu. Jadi nggak usah teman-teman nulis satu, dua, terus teman-teman manual kayak nggak usah. Itu pakai Zotero atau Mendeley. Tujuannya untuk mempercepat. Nah, ketika teman-teman menggunakan ini, biasanya pengalaman saya untuk nulis jurnal ya, kalau untuk nulis jurnal ya, ini nulisnya aja ya, itu sehari pun udah ada gitu, udah selesai sehari gitu menggunakan bantuan ini. Karena yang penting adalah teman-teman udah punya hasil lah, makanya saya bilang yang bikin lama nulis jurnal itu orang-orang nulisnya tuh urut, judulnya apa, abstrak gimana, intronya apa, metodenya apa, riset analisisnya apa, makanya itu lama. Kayak teman-teman bikin skripsi nih, teman-teman udah kayak duluan bikin judulnya pengen apa ya judulnya, terus abstraknya kayak gimana, ntar hasilnya gimana, itu kelamaan gitu. Misalnya teman-teman pengen bikin skripsi tentang pemanfaatan biji kopi untuk obat kanker, ternyata udah lama mikirin judul, judulnya udah keren, ternyata pas udah di bagian hasil ternyata obat kopi ini nggak bisa obat kanker, otomatis kan teman-teman ganti judul, sidang ulang, kayak gitu itu kan susah. Beda lagi ketika teman-teman udah punya hasilnya, udah punya konsepnya nih. Ah, saya pengen bikin konsep obat kopi apa kopi sebagai obat kanker. Ya udah punya konsepnya, teman-teman lakuin penelitiannya, ternyata emang nggak bisa ya udah kita cari pakai data yang lain. Ternyata obat kopi ini nggak bisa untuk data kanker, tapi ini bisa untuk sebagai energi gitu, energi untuk orang-orang yang sering begadang. Nah, itu teman-teman bisa ganti apa namanya bisa dapat judul tuh dari situ. Kayak gitu. Makanya yang pertama itu harus punya konsepnya dulu. Jangan judulnya dulu, judul mah belakangan. Oke? Nah, setelah teman-teman udah nulis jurnalnya, baru teman-teman submit, bikin akun di sini untuk submit menggunakan template yang udah disediakan. Baru di-review. Di-review kalau reviewnya oke, diterima dapat LOA, kalau enggak revisi. Revisi harus dikerjakan. Ada yang revisinya tuh sampai 5 kali revisi, ada juga yang di limit maksimal 2 kali revisi, lebih dari itu udah pasti auto reject. Itu ada yang seperti itu. Jadi tolong diperhatikan tanggal publikasinya, jangan sampai teman-teman waktunya habis buat direvisi ternyata di reject gitu. Karena udah mepet tanggal publikasinya. Oke? Bisa saya sharingkan ke teman-teman terkait cara cepat menulis jurnal. Nanti untuk tips-tips selanjutnya gimana caranya hasil penelitian yang oke, kayak penulisan penulisan jurnal singkat, satu tips and trick apa itu nanti akan saya sampaikan di video yang berbeda. Oke, sampai jumpa teman-teman. Selamat siang, salam sehat.